Uh, dan ya you get lucky gitu ya, you get lucky, you get rich gitu ya, you get rich lah misalnya. You get lucky ya, you get one of this misalnya. Saya agak nggak bisa mencerita karena tadi slide-nya nggak bisa disiapkan. Tapi saya cerita tentang Mufik. Yang belum tahu Mufik, searching di Google gitu ya. Terus download aplikasinya. Ini aplikasi yang mungkin taking 4 years of my life gitu ya. Ya kurang lebih lah 4 tahun gitu, dan so far ya alhamdulillah bisa ceritakan lah seperti apa performance-nya. Nah, bagaimana sih kita melakukan Mufik? Mufik adalah aplikasi untuk social around movies and cinema. Jadi mau teman-teman baik yang movie freak maupun yang sekali-sekali nonton di bioskop atau di rumah, download dari koran misalnya, mungkin adalah perlu Mufik karena Mufik bisa provide informasi tentang filmnya bagus nggak? Karena kan download dari torrent itu 500-600 mega, lumayan juga kalau ternyata filmnya jelek kan. Jadi kita bisa lihat popular movie ini bagus nggak? Ratingnya berapa gitu. Kemudian nonton dari seri, gue lagi nonton, gue ngajak teman-teman, gue bisa review juga. Ya, bagaimana kita melakukan itu? Pertama ya Daycode. Daycode itu memulai bisnisnya sejak 2007 itu dengan software services. Jadi kita doing project basically. That's it. Ya, doing project. 2007 itu startup. Saya belum mengenal istilah startup terus terang aja. Dulu kita nyebutnya software house gitu. Betul nggak? Terus enggak? Mungkin ya belakang-belakangan lah istilah startup ya. Tapi dulu itu software house atau ya software developer aja gitu. Masih sepi lah, masih sepi. Ya. Dan ya kita ngedoing software project, web, desktop, ya kan? Dulu nggak ada istilah mobile karena waktu itu tahun 2005 ya. Itu baru awal diperkenalkannya iPhone, tapi sebelumnya memang belum ada industri mobile. Ya. Jadi mobile itu nggak ada industrinya gitu. Orang mau jualan aplikasi mobile, selamat lah gitu ya. Maksudnya yang beli mungkin ya cukup lah buat rokok gitu ya. Dulu orang berbisnis mobile tuh biasanya OEM gitu. OEM itu artinya kita bikinin aplikasi buat ya entah buat enterprise atau buat suatu company lain gitu ya. Tapi kalau jualan aplikasi mobile ke consumer tahun sebelum 2007 langsung. Jadi ya yang populer yang web, desktop, ya kan. Dan it's doing fine gitu ya, it's doing fine. Dalam 1-2 tahun ke depannya kita doubling, tripling gitu ya, secara revenue dan lain-lain. Dan eventually tahun 2008 kita bikin mobile. This is the first apa ya, saya bilang the first, kita salah satu yang pertama mengadopsi iOS platform di Indonesia gitu. Dan tahun waktu itu kita 2008 udah mulai belajar, 2009 udah mulai doing something, doing project dan lain-lain sampai sekarang. Beres, dan it's doing fine ya, it's doing fine, dapat duit, ya kan, that's it. Harusnya kalau kita puas ya udah lah, beres lah gitu kan, dapat duit, bisnis keep running, ya kan. Lalu datang seorang ini gitu kan, seorang penjahat ini, kebetulan si orang ini dia suka nonton dan suka mau belajar Xcode tahun 2008, karena tadi 2007 iPhone 2, 2008 pertengahan SDK iOS keluar. Jadi sebelumnya tahun 2007 sampai 2008 tuh aplikasi di iPhone tuh belum bisa dibikin oleh third party. Jadi hanya Apple yang bisa bikin atau kita bisa bikin kayak widget, kayak widget ya, kayak web app kita simpan di home screen. That's it. Tapi kalau mau bikin native kan nggak bisa. Terus 2008 SDK keluar dan akhirnya mulailah belajar seorangnya gitu. Belajarnya iseng. Terus kan kalau belajar tuh kalau nggak ada juntrungannya susah juga. Akhirnya coba pikir suatu kasus, oke. Mulailah dengan sesuatu yang disukai yaitu nonton.
orangnya ya saya pastinya kalau nggak nyadar ya kalau nggak nyadar. Saya udah hobi nonton itu sejak SMA gitu ya, dan setiap hari selalu nonton minimal 1 film wajib. Saya berpikir saya suka nonton di bioskop dan saya nggak punya kemudahan untuk melihat jadwal film. Itu cuma hanya untuk melihat jadwal film. Mulai lagi cek, ya kan? Sampai akhirnya keluar Movie. Gitu. Ya. Dan beberapa orang yang bilang pertama kali Movie keluar, it's such a bad name, gitu ya. Nggak menjual sama sekali, Movie, what the hell is that, gitu kan? Tapi ya udahlah gitu, nggak kepikiran lagi nama yang lain, dan orang udah tahu gitu sampai sekarang. Nama itu kan paling logonya berubah. Kalau dulu logonya jelek banget. Kalau misalnya tahun 2010-an gitu, logonya itu ada telur bawa popcorn sama bawa tiket, gitu. Dari banget lah pokoknya. Sekarang udah simpel. Nah di sini dan kesimpulan ini kita dapatkan setelah kita ngobrol atau kita menggunakan jasa tim lain, perusahaan lain yang khusus di branding gitu. Jadi yang ada salahnya kita coba bekerja sama kolaborasi dengan tim lain gitu. Dapatlah logo yang sesimpel ini. Oke, Movie sampai sekarang masih jalan kan? Tapi kebetulan saya bukan datang dari keluarga saya gitu ya. Daiko belum ada investor sampai sekarang. Kita self sustain semua, terus striving terus. Movie juga belum berencana ditawarkan ke investor gitu. Loh, terus siapa yang biayain ini gitu kan? Ya dari situ, dari COVID project tadi, jadi COVID project balik ke sini gitu, ya kan? Terus berarti Movie kan dong, bakar duit iya betul, cuma duit aja. Eventually kan Movie dipakai oleh customer, oleh konsumer ya. Konsumer ini kita bicara end user, massive consumer. Jadi beda dengan project, biasanya aplikasi kita dipakai oleh segelintir orang gitu. Di satu perusahaan yang kita bikin projectnya, ya kan, cuma 10-20 orang yang pakai gitu kan. Kita bikin aplikasi dalam hal mobile apps atau website misalnya, dipakai oleh banyak orang. Bisa happy kan, semua orang tahu, ya nggak semua orang sih, mungkin di sini juga beberapa orang tahu tentang Movie. Dan somehow ujung-ujungnya Movie diketahui, oh ternyata di belakangnya ada iPhone, ya kan? So kita akhirnya bisa pakai Movie ini sebagai showcase kepada perusahaan. Ya, pertama kali ada yang tahu Astra International? Tahu ya? Kalau nggak tahu kelewatan, soalnya kita ngeliat produknya di jalan berseliweran gitu ya. Nah, Astra itu termasuk satu enterprise gede yang pertama kali mengimplementasikan iOS gitu ya. Baru yang lain ikut. Dan mereka nggak tahu cari siapa di Indonesia. Itu awalnya mereka pakai orang India. Dan ya, you know what, gitu ya. India mungkin harga relatif kompetitif, kemudian mereka memang jago ngomong disiplin. Kalau saya memang ada anti situ sama. Tapi ya, in the end, quality pasti pertanyaan. Projectnya fail, akhirnya mereka coba cari Indonesia siapa yang ini. Mungkin mereka baru browsing di App Store kali, dan lah Movie, ya udah kita ngobrol. Ya udah sampai sekarang si aplikasi. Mungkin baru sempat punya iPhone, punya iPad, coba cari di App Store ada Auto 2000 dan Astralo gitu yang gitu. Sekarang lagi bulan Januari ini ada fase ketiga sekarang. Udah mau masuk fase ketiga untuk upgrade-nya. Kita bisa pakai Movie untuk showcase gitu. So oke lah Movie nggak bikin duit, ya nggak generate money. Tapi kita bisa use this product as portfolio gitu ya, untuk showcase. So ujung-ujungnya apa? Ya ujung-ujungnya balik lagi ke bisnis mobile service tadi. Kayak di satu sisi kita happy, kita punya produk ya. Produk itu betul-betul didesain oleh saya gitu, dan saya keluarkan kepada tim. Akhirnya mereka sekarang suka nonton semua, dan kita setiap kali ada film-film, saya terakhir kita nonton Hunger Games gitu ya, mungkin nanti Robocop 14 kalau salah, atau 7 ya, 7 Februari. Kita pasti nonton bareng gitu,
mau nggak ada duit nonton bareng pasti satu kantor gitu. Nah, itu suatu value yang coba ditularkan gitu. Kita senang punya movie karena kita biasanya bisa nonton, kita bikin dengan hak gitu, dipakai banyak orang, dipuji sama orang, juga dicaci lagi sama orang banyak gitu. Kalau teman-teman lihat mungkin coba masuk ke Android ya, ke Google Play, seperti movie, itu lihat bisa reviewnya ya macam-macam gitu, ada yang ada yang I had this logo very much gitu kan. Tapi produknya bagus, tapi dia cuma benci logonya ya. Gimana bang gitu ya? Inilah kita bahas seperti itu. Jadi banyak caci makian, banyak juga. Tapi di slide ini bisa jadi satu showcase untuk kita bisa generate satu opportunity project. Gitu. Nah, mungkin ini nggak perlu lapor teman-teman. Kalau teman-teman udah di UB, ya, di juga atau ada investor. Mungkin step yang di atas nggak perlu. Ini kita lakukan karena kita belum punya investor, gitu. Kita lakukan. Kalau saya juga, kita harus subsidi lah. Selimpah itu, soal. Dan eventually ya saat ini sih mulai dari tahun kemarin sampai saat ini, eventually mungkin sekarang udah bikin bisnis kita. Nanti mungkin ada sesi, ya silahkan kita bahas lebih lanjut nanti gimana sih bisnisnya, tapi intinya sekarang udah bikin money dan ya ujung-ujungnya sih ya duit lagi. Ya. So itu yang bisa saya ceritakan tentang produk sama kira-kira. Yang kita lakukan selama ini ya, dalam kita develop produk. Pertama berawal dari ide itu bisa berawal dari kebutuhan pribadi, atau kebutuhan tim, atau kebutuhan orang-orang sekitar kita, atau ada masalah di dunia gitu ya. Ide itu dari mana? Jadi pasti ini semua orang sudah tahu bahwa semua berawal dari ide. Lalu kita punya produk, ya, kita punya produk dan nanti kita punya data. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita build produk. Kita build produknya. Lalu dari produk yang kita build, kita deploy ke pasar, kita harus measure data. Victory kemenangan dari produknya adalah bagaimana kita bisa measure produk tersebut di pasar. Nah, measure di sini ya, kalau produk ini lebih ke konsumen, consumer itu berarti yang ya satisfaction mereka kita measure. Dan ya ujung-ujungnya dari measure itu kita akan balikin ke ideal untuk next iterasi. Jadi maksud saya adalah bahwa kita sebagai startup di sini ya harus cepat aja gitu melakukan iterasi ini. Jadi dari dia produk, bikin satu feature di produk, deploy, measure ininya, satisfaction-nya, balikin lagi ke produk. Ya. Misalnya jadi idea, jadi terus kayak gitu. Dan itu harus cepat. Salah satu pengalaman yang saya lihat bahwa semakin sering produk itu diambil di App Store atau di business store itu kemungkinan mind share-nya itu akan semakin tinggi. Sehingga orang akan lebih sering update, akan lebih sering speak about it, gitu kan. Dan itu harus cepat. Oke. Lalu ya kalau developer ingin tahu istilah TDD, test driven development. Jadi TDD. Jadi bikin produk, berikan ide, implement di produk, measure hasilnya, tes gitu kan, balikin lagi. Jadi iterasinya harus cepat aja karena kita startup, kita cepat gitu ya. Kita bisa belok ke kiri, belok kanan itu cepat. Beda kalau company besar mungkin kalau mikirin satu feature, ya, itu bisa berbulan-bulan mikirinnya aja gitu, belum bikin. Kita enggak, pikir ya, development, deploy upload ke App Store, bisa download dari suka, jelek, oke. Kemudian udah ada feature baru, baik. Ya itulah TDD ya, test driven development. Oke, satu lagi saya cerita tentang produk ini yang saya cerita Jeprek. Ini
produk turun sudah saya bilang gitu. Ceritanya sih foto sharing ya. Tapi yang di bawahnya feature phone gitu kan, kita nggak mungkin ngalahin Instagram dan puluhan ribu foto application lainnya di iOS dan Android gitu kan. So kita tahu kekuatan kita tahu pasar kita masuk ke feature phone. So it doesn't to be suatu yang nice gitu ya, suatu yang keren. Karena orang, lu nggak keren doing apps-nya kok kayak gitu. Oke. Ya keren sih, boleh lah gitu ya. Tapi ujung-ujungnya apa? Making money kan. So kita lirik feature phone. Kenapa kita mau melakukan ini? Pertama, nggak ada pemainnya di sini. Ya. Kedua, market share masih tinggi banget di Indonesia gitu ya. 70 di Telkomsel ini masih ada 70 juta pengguna feature phone. Telkomsel belum kita bicara sekarang. Sorry, bukan 70%, sorry, 70%. 70 juta sudah habis semuanya. 70%, tapi subscriber Telkomsel itu 120 juta. Ya hitung aja, 70% dari 120 juta ya. Betul. Lebih banyak lah dari 70 juta. Nah, itu ada pasarnya gitu ya. Walaupun hanya di Indonesia. So what? Indonesia 250 juta men. Kenapa kita harus kira pasar yang lain? Kalau nggak usah 70 juta deh, 10% aja 7 juta aja pakai jepret saat ini, mungkin server kita down gitu ya. Jadi santai aja gitu ya, leaning aja, maksudnya bertahap aja, bertahap kita scalingnya gitu ya. Nah, karena penyakit saya sendiri, kita terlalu mikirin sesuatu ke depan gitu, kita ancam servernya yang sangat-sangat scalable. Mungkin kita nggak bisa sebulan untuk mikirin arsitektur sistemnya aja gitu, tapi nggak ada yang pakai, ya kan? Pakai juga. Gitu. Kenapa kita mulai dengan sesuatu yang simple, sesuatu yang kecil tapi nanti scaling. Lagi-lagi kita akan cepat bekerjanya ya. Sekarang kita upgrade cepat, iterasinya cepat. So eventually kita akan keep up, gitu. Kita akan bisa ngikutin perkembangan dari aplikasi kita sendiri. Kebutuhannya seperti apa. So ya, bagaimana bikin produk yang great? Ya great itu apa sebenarnya pengertiannya kan? Great keren gitu, ya kan? Great solving problem, great dipakai banyak orang walaupun nggak keren, ya enggak? Great making money, great, ya kan? Ya, so ya yang perlu kita perhatikan adalah kalau saya bilang kita mau dulu gitu ya, kalau saya bilang dengan yang udah ada di pasar atau kita mau niche itu sini bukan niche dalam arti kecil ya, tapi bikin sesuatu yang belum ada pemainnya. Satu ini, kalau saya lebih nggak suka bersaing, saya lebih suka duluan. Kalau teman-teman mungkin lebih suka bersaing, silakan. Prinsipnya adalah mengidentifikasi kemana kita mau masuk ya. Dalam hal prep, kita masuk ke pasar yang belum banyak pemainnya, tapi ya tetap masih banyak. Mesti market space-nya masih gede gitu. Ya. Sisanya sih, ayo kita discussion aja. Mungkin discussion itu setelah lanjut.